Bismillah wa billah wa binallah wa ilallah wa fillah la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahi hayatun bismillahi qaimatun bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dakhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihil faizina biridallah, amma ba'du. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Allah al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hadis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Al-hadis wa qala aidan maning taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayakhtua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammadinil Fatih lima uglika wal khatimi lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang saya hormati dan saya muliakan para kiai, para ustadz, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Ar-Rahman Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Zaidin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan, panjang umur dalam ketaatan. Amin. Berkah rizkinya, hidupnya, rumah tangganya, ikhtiarnya untuk jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu diberikan kekuatan untuk senantiasa mengkondisikan syiar Islam di masjid yang kita cintai ini. Dan juga yang saya hormati Ketua RW 09 Bapak Agus, yang alhamdulillah sudah kita dengar semua tadi sambutannya. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jabatannya bisa membantu dakwah syiar Islam. Nah, karena jabatan itu penting ya, apalagi punya kekuasaan itu gampang untuk mengarahkan orang supaya ikut, supaya mau, supaya tunduk. Sesekali tidak apa-apa Pak RW bikin peraturan bagi jamaah yang tidak ikut SNI denda gocap. Kira-kira udah pernah bikin peraturan Pak RW? Ini makanya rata-rata RW ya, bukan di sini saja, di tempat saya sama, enggak ada yang berani bikin peraturan itu. Padahal mah buat dakwah. Ya, uang dendanya nanti buat nengok warga yang sakit, buat kegiatan-kegiatan yang maslahat. Nanti kalau sudah pada rajin mah dicabut perweknya itu.
Ya itu dicabut. Nanti jamaahnya pada nggak berangkat lagi gitu, bikin lagi peraturan. Ya kayak model kita yang nggak punya kekuasaan bikin peraturan, emang siapa lu kan begitu. Nah, tapi kalau punya kekuasaan gampang sekali mengarahkannya, menghilangkan maksiat di lingkungan ini. Kalau kayak model orang yang nggak punya kekuasaan nggak bisa. Coba kalau punya kekuasaan dilarang bla 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 TTD RW, saya yakin pada nurut. Itulah enaknya kekuasaan. Ya, di wilayah Cibitung atau Cikarang yang punya kekuasaan lebih enak untuk mengendalikan orang itu. Kenapa? Karena punya kekuasaan. Makanya penting kekuasaan itu, ya, manfaatkan untuk bersama-sama mengajak orang kepada kebenaran. Mudah-mudahan Pak RW setuju masukan saya. Ya namanya kebenaran, mengajak kebenaran pasti ada tantangan. Boleh jadi ketika turun peraturan itu pada demo ke rumah RW, ya, ya, di mana orang menegakkan kebenaran pasti di situ ada tantangannya. Yang saya hormati Ketua RT, ya, dari RT 01 sampai 5, ya, yaitu Bapak Widi dan juga sesepuh Masjid Ar-Rahman, dan juga Al-Mukarram Ustadz Tri dan juga Al-Mukarram Ustadz Karnoa, para ustadz-ustadz yang senantiasa ikut serta mensyiarkan agama Allah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan dipanjangkan usianya dalam keberkahan dan ketaatan, dan juga berkah hidupnya, rizkinya, rumah tangganya, amin ya rabbal alamin. Dan seluruh sesepuh, ya, termasuk Bapak Pangestu, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh jamaah Masjid Ar-Rahman, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian, tim hadroh juga mudah-mudahan lengkap, karena saya akan melantunkan syair sholawat, ya, sebagai pembuka nanti. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama buka acara ini, tausiah saya ini, dengan bersama-sama berdoa bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dhunubana. Semuanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa qasirna dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa wirlana dhunubana. Pagi ini kita semua duduk di majelis yang mulia, menghadiri panggilan cinta dengan hati yang bahagia. Pagi ini kita semua duduk di majelis yang mulia, menghadiri panggilan cinta dengan hati yang bahagia. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dhunubana. Ayo kawan kita semua
ingat pesan Nabi yang mulia, kado indah Isra Mi'rajnya, ibadah sholat yang 5. Ayo kawan kita semua, ingat pesan Nabi yang mulia, kado indah Isra Mi'rajnya, ibadah sholat yang 5 semuanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, ighfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, ighfir lana dhunubana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, juga sampaikanlah kami berjumpa bulan Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, juga sampaikanlah kami berjumpa bulan Ramadan semuanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, ighfir lana dhunubana. Sallu ala Nabi Muhammad wa sallim alaihi. Judulnya adalah keistimewaan waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu di dalam surat-surat Al-Quran. Demi waktu asar, demi waktu doa, demi waktu malam, demi waktu siang, wal asri, wad duha, wal laili, wasyamsi. Tidaklah Allah itu bersumpah kalau itu tidak penting. Makanya pakainya waw qasam di situ, wallahi, ya, atau wal asri. Waktu itu cepat berlalu. Menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, waktu itu cepat berlalu. Yang kedua, waktu itu tak pernah kembali. Dan yang ketiga, waktu itu adalah berharga. Lebih berharga daripada harta. Maka di dalam kitab Al-Waqtu lil Muslimin, manajemen waktu bagi seorang muslim. Karena setiap hari itu ya, adanya siang malam, adanya ciptaan Allah, itu la ayatin li ulil albab, ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergantian siang dan malam, waqtilafil laili wan nahar. Kita bukan sekedar siang nunggu malam, malam nunggu siang, tidak. Tapi kita isi dengan hal-hal yang maslahat. Dimulai dari subuh berjamaah atau qobliyah subuh, harus kita ambil itu. Kalau kita tidak ambil, maka kita rugi. Pahala yang segede dunia dan isinya, kita tidak ambil itu. Maka hari itu kita rugi. Gara-gara apa? Lalai terhadap waktu. Atau kita setarnya dari tahajud. Kalau kita tidak ambil tahajud, maka keutamaan malam itu hilang. Dan waktu akan berjalan terus. Akan berjalan terus. Nanti setelah berjamaah subuh,
Kita kalau waktunya luas zikir subuh. Perintah Allah dalam Al-Quran kan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira Allah wasabbihu bukratan wa asila. Allah. Hai orang-orang yang beriman, banyak berzikir kepada Allah. Di dalam kitab Nasha'ihul Ibad ada 3 obat galau. Ada 3 obat gabut. Bocah muda tuh yang ngomong gabut. Ya, bener ya deh ya, gabut ya. Gabut apa sih artinya? Ruwet ya. Pokoknya mah gabut galau itu ya sepasang. Ya gaje lah begitu ya. Itu ada obatnya 3. Salah satu asya'a gusatul ya. Tuhmitul gusos. Dalam kitab Nasha'ihul Ibad ada 3 obat galau. Jadi kalau yang hadir di sini ada yang galau terus, obatnya cuma 3. Apa yang pertama? Zikrullah ta'ala, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para ahli zikir itu mana ada galau. Ahli baca sholawat mana ada galau. Gak ada orang yang rajin zikir itu pusing, ruwet. Bukan perkara punya duit atau tidak, tapi hati ini tenang. Yang banyak duit juga padahal udah banyak tetap masih ketangkep. Tuh, udah jangan ngebayang bupati. Ya, udah. Ya, oh inisial berarti ya pokoknya itulah. Udah ada di medsos itu mah ya. Ayo kurang apa ayo bupati kita sugih kaya raya tapi masih kena OTT coba. Ya Allah, saya yakin saat ini nggak tenang. Tapi kita Masya Allah sudah berjamaah subuh, hadir di majelis ilmu, makan gorengan, lontong, ngopi, itikaf di dalam masjid, dapat pahala ngaji, habis ngaji sarapan. Nikmat mana yang kau dustakan? Ya Allah, luar biasa, indah luar biasa kita. Ibadah sudah beres, sekarang lagi menjemput keutamaan pengajian. Kurang apa? Ini kenikmatan dari Allah. Maaf saudara kita, setar subuh udah berangkat buka lapak. Sekarang lagi nungguin lapak kita, Masya Allah, luar biasa. Nggak punya lapak begini, ini lapak kita. Ya, oh ini lapak kita. Tapi kan alhamdulillah tenang. Ya, maka satu obat galau itu adalah zikrullah ta'ala. Saya nggak punya wiridan Ustadz. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha. Udah itu aja. Setiap habis sholat 5 waktu 165. Itu paling malas-malasnya, ngirit-ngiritnya kita la ilaha illallah 165. Padahal melebihin gak masalah. Ya, habis sholat 5 waktu itu jangan beranjak pulang zikir kepada Allah, apalagi la ilaha illallah. Dahsyat. Diri ini, jiwa ini harus ditebus supaya itkum minan nar. Ditebus pakai apa? La ilaha illallah. Makanya kenapa ketika kita ya ada saudara kita meninggal ditahlilin, kan harus dibacain 70.000 la ilaha itu almarhum. Makanya maaf ketika ada saudara kita, tangga kita meninggal dunia, ayo gercep bareng-bareng bantu tahlil. Terserah itu mah urusan yang anti-anti tahlil mah terserah. Ya, lagi kita mah dalil tahlil punya. Ya, di tangkihul kaul kan ada tuh keutamaan la ilaha illallah. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah 100 kali setiap hari, maka diampuni dosa-dosanya. Di setiap hari 100 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi almarhum itu harus dibacain 70.000 la ilaha illallah, namanya ataka sugro. Maka kalau semakin banyak yang hadir tahlilan, semakin ringan ustadznya mimpin tahlil.
Lah kalau seandainya ada yang meninggal dunia yang datang tahlilnya dikit, ya Allah, umpama tahlilan cuma berlima doang. Ama Ustadz, gimana caranya kalau semalam itu biar dapat 10.000? Lah kan so capek, 5 orang, 10.000 dibagi 5, berapa la ilaha illallahnya? 2.000. Ya Allah. Habis itu kapok nggak pada tahlilan lagi. Nah, berlima doang. Coba kalau 100 dikali 100 berapa? 10.000. Kan pas 7 hari 70.000 pas. Ya, bantu tahlil. Karena jiwa ini harus dibaca la ilaha illallah. Jangan nunggu nanti ditahlilin. Kita nyicil hidup ini. Ya, baca la ilaha illallah. Kalau tidak bisa, atau solawat, pokoknya pasangannya la ilaha illallah, habis itu solawat. Ya, yang pendek-pendek aja lah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Siapa saja yang baca sallallahu alaihi Muhammad habis maghrib 100 kali, insya Allah hajatnya terkabul dari Allah Subhanahu. Itu di dunianya, di akhirat dikenal sama Kangjeng Nabi. Dikenal sama Kangjeng Nabi. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub diceritakan ada seorang laki-laki dalam mimpinya ketemu dengan Rasul, manggil Rasul, Rasul nggak nengok, nggak jawab. Akhirnya ada ulama menjelaskan boleh jadi waktu hidupnya jarang baca sholawat. Terserah kalau saudara kita mah yang anti sholawat mah ya terserah, kita mah punya dalil. Walaupun gak hafal dalil sholawat, yang penting kita ngamalin secara tidak langsung, kita hafal hadis. Apalah artinya kita hafal hadis tapi gak ngamalin hadis, sama saja gak hafal hadis. Kita nggak hafal nih hadis pengajian, hadis ngaji. Saya nggak hafal hadis ngaji, tapi rajin pengajian secara tidak langsung lagi ngamalin ya hadis. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, man taqala liya ta'alama ilman ghufira lahu qabla ayah. Kita enggak hafal itu, tapi kita rajin pengajian secara tidak langsung, kita mengikuti apa yang sudah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca sholawat supaya dikenal sama Rasul, sehingga orang tadi mimpi setiap harinya baca sholawat 100, mimpi lagi ketemu dengan Kangjeng Nabi, manggil Rasul, Rasul nengok, ternyata apa? Rasul kenal kepada umatnya. Boleh jadi nanti kita di akhirat ketemu dengan Rasul, siapa kamu? Saya kan umatmu ya Rasulullah. Saya nggak kenal. Dalam pepatah Arab apa? Man ahabba syai'an fa aksaru zikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu maka banyak nyebut-nyebutnya. Lah kita ngaku-ngaku cinta Rasul kok jarang baca sholawat. Tibang baca sholawatnya di sholat doang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ayo sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ada lagi yang lebih dahsyat, sholawat nariyah. Itu sholawat rizki. Monggo amalin ya, nggak usah banyak-banyak. 11 saja setiap sholat 5 waktu tuh, 11. Kedorong rizki itu ya. Kita jangan maaf jangan mengandalkan zohir saja. Zohir kita sudah ada kok, menjemput rizki Allah. Ada yang di ya, ada yang di Gobel, ada yang di Jababeka, ada yang di Hyundai ya. Itu kan zohir. Kita dorong dengan batin zikrullah ya, supaya apa? Supaya menjemput rizki Allah dipermudah, supaya keran-keran baru pada muncul ya. Kita kan rata-rata mungkin hanya 1 atau 2 keran. Nah kita kan butuh keran-keran banyak, keran-keran rizki yang banyak. Dorong dengan sholawat nariyah. Nggak usah banyak-banyak, yang penting istiqomah. Awal apa? Amalan yang paling afdol adalah adwamuha, yang didawamkan, yang dirutinkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 11 paling gak itu 3 menit. 3 menit sholawat nariyah. Boro-boro seperti saudara-saudara kita, ada yang baca nariyahnya 4.444 kali. Waduh,
Ya, orang 11 saja 3 menit, ya tinggal dikali saja 4.444. Nah, bisa jadi dari jam 1 malam itu sampai jam 6 pagi itu. Ya, tapi dahsyat sholawat itu. Ya, pengamal sholawat mana ada yang galau? Ahli-ahli sholawat mana ada yang ruwet? Gak ada. Ya, karena sudah disusun oleh ulama Syekh Sayyid Muhammad Al-Taz. Ya, yang penyusun sholawat nariyah. Ini sholawat nariyah dimasalahin, katanya bid'ah. Ya, itu bagian lula bid'ah. Ya, kita mah pencinta sholawat. Ya, yang nyusun juga bukan orang sembarangan kok, ulama besar dari Maroko, Syekh Sayyid Muhammad At-Taz. Sholawat nariyah. Dengan zikir hati akan menjadi tenang. 2, obat galau, gabut, gaje, ruwet, ngejelimet. Yang kedua, waliqa'u auliyaihi, menemui wali-wali Allah dari kalangan ulama dan juga orang-orang soleh. Kalau kita sering ketemu dengan kiai, ulama, orang-orang soleh, hati ini akan menjadi tenang. Kira-kira kiai, ulama, orang-orang soleh adanya di mana? Iya, pokoknya itu paling gak nih orang-orang berilmu, orang-orang apa soleh dan ulama mah rumah, masjid, majelis taklim. Ada nggak kiai nongkrong di pos? Ada di sini? Jarang. Di tempat saya nggak ada kiai nongkrong di pos, nggak ada. Pada kabur soalnya. Ya, pengalaman saya kan tinggal di perumahan juga Pak RW. Dapat jadwal ronda. Dapat jadwal ronda. Atuh saya datang, Bu, Pak, lah pada kabur. Ya, padahal mau udah megang gitar. Saya datang gitar ditaruh. Padahal saya kayak ngomongnya belum. Ya, mau ikut ronda. Yang sudah pada siap catur. Saya datang ya di pos, bubar caturnya. Wah, berarti kehadiran saya bermasalah buat beliau-beliau. Makanya saya mulai saat ini nggak ronda sampai sekarang. Saya mendingan bayar 50.000 saya. Kenapa? Nggak begini susah orang. Ya, nggak tenang. Ya, saya bayar ronda 50.000. Saya ngorbanin 50.000 ketimbang daripada saya hadir. Ya, orang pada galau. Waduh, ada ustadz, ya, pada dia mau ngobrol apa, ngobrol fikih nggak nyambung, ya ngobrol hadis nggak hafal, ya, ngobrol apa sih pokoknya. Saya tahu perasaannya, lah pada diem semua itu, pada salting semuanya. Oh, berarti kehadiran saya mengganggu ketenangan orang banyak. Karena bukan tempat saya kali itu. Ya, mau ngobrol-ngobrol fikih apa batalnya sholat, karena jarang di pos itu ngebahas batal sholat, rukun sholat. Saya yakin ya, makanya mendingan saya ngeluarin 50.000 ketimbang daripada bikin susah orang lain. Bener aman sekarang ya. Aman, saya nggak ronda ya, pada yang ya, ada yang catur, ada yang itu di perumahan sono, RT sono, perumahan saya. Oh, di sini sama. Ya, di sana tuh. Cek. Ya, itu di sana. Ya, perumahan Gera Persada dekat Kodam. Oh, ada sebelah habis Kodam, lurus dikit ya, itu ada perumahan kecil sebelum TPO. Ya, kalau ada yang dimakamkan di sana itu pasti ngelewatin perumahan saya, ada gerbang Gera Persada itu. Saya itu dapat tugas ronda sampai saiki. Saya udah berapa tahun enggak ronda, mendingan saya baca. Ya, enggak apa-apa 50.000 tapi orang pada happy. Ya, pada happy. Ada yang lebih parah lagi. Ya, masjid di depan rumah saya ngadain ya apa, ngimbangin tahun baru. Nih kan bentar lagi tahun baru nih. Ya, kan tugas-tugas ustadz ini ngimbangin, bukan ngilangin. Karena ngilangin gak bakalan bisa, imbangin aja. Ya, para orang-orang yang nunggu hitung mundur itu kan lebih banyak kan di bundaran.
ya, ketimbang daripada di masjid. Nah, bagaimana? Habis ini ya. Tes. Oh iya. Tes. Imbangin saja. Karena menurut Abuya Muhtadi Cidau Pandeglang, sekarang itu dakwahnya harus pakai medsos. Nggak apa-apa, pakai aja. Kenapa? Minimal untuk ngimbangin medsos. Kalau untuk menghilangkan nggak bisa. Imbangin saja. Ya, kira-kira di medsos banyak buruk apa banyak baik, imbangin saja. Nah, settingannya ini sekedar masukan, ya. Ketika malam tahun baru, ya masjid jangan sepi, jangan adain acara muhasabah, zikir bersama. Nanti ketika jam tengah 12 baca maulid. Nah, ketika pas hitung mundur, kan lain-lain pada hitung mundur tuh di bundaran 1, bundaran 2 atau Medland yang mau pada jauh itu pada 10, ya 9 atau 8. Nah, kita pun siap-siap. Yang ketika sudah 5 itu mahalul qiyam tuh tim hadro. Cuma masalahnya yang nabu hadronya remaja-remaja pada kabur ke Medland. Ya, itu masalahnya. Ya, ini tugas besar ini. Ya, remaja-remaja tolong di malam tahun baru standby di masjid. Nah, ketika hitung mundur kita mau mahalul qiyam. Tuh. Mereka petasan, kita petasan. Tapi kan kita nyambut ya kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Lupa sama hitung mundur. Sama 0,0000. Nah, kita mahalul sampai jam 12 lewat. Udah beres. Itu saya setting begitu. Alhamdulillah remaja pada orang ingat itu sama malam tahun baru. Oh, di sana banyak kembang api, masjid juga banyakin kembang api. Tapi mahalul qiyam habis zikir bersama. Lah ini harus diimbangin begitu. Lah kalau tahun baru sepi masjid. Lah bocah pada nuju yang rame-rame. Ya, petasan ke sana, imbangin dengan zikir. Enggak apa-apa dari jam 9, kalau dari habis isya kelamaan. Ya, tapi juga kalau jam 9 pada kabur duluan itu. Ya, enggak apa-apa, enggak. Acara apa tuh? Itu alhamdulillah saya agak berhasil dakwah di sana. Ya, agak berhasil walaupun enggak 100%. Ada yang lonong keluar perumahan. Ya, yang ngajak siapa? Ya bapaknya. Tuh. Bapaknya bawa bininya, bocahnya di depan, yang anak kedua di tengah. Tuh, wah, kata saya ini imam gak jelas ini. Ya, imam rumah tangga gak jelas ini. Ya, nggak apa-apa itu. Hidup adalah pilihan kok. Ya, yang penting kita sudah menyampaikan hidup itu adalah pilihan. Kalau seandainya ada yang masuk neraka, bukan berarti Allah tidak sayang kepada hambanya, dan ataupun ada yang masuk surga, berarti itu karena dia memang berusaha. Kata Bang Haji, kalau nanti ada yang masuk ke neraka, bukan karena Allah tak sayang hambanya, semua terserah kita. Teng 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 teng. Berhubung saya nggak bawa keyboard, Bu, udah pakai mulut aja. Ada penceramah dari Karawang tuh nenteng-nenteng keyboard terus. Ya, ada Ustadz siapa itu, lupa saya itu. Ya, jadi kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha, semua terserah kita. Di dunianya rajin pengajian, rajin ibadah, rajin sholat, rajin bersedekah, berusaha dia, akhirnya masuk surga. Ya karena memang waktu dunianya dia usaha. Jadi itu adalah pilihan menjadi orang yang taat atau maksiat. Toh Allah juga menunggu kita sampai usia 60 tahun. Hadis Kanjeng Nabi, a'darallahu ila mri'in amhilhu hatta balago sittina aman, kata Kanjeng Nabi. Allah menguzurkan hambanya sampai usia 60 tahun. Tuh. Artinya apa? Ditunggu oleh Allah sampai usia 60 tahun kita semua ini. Yang masih maksiat ditunggu oleh Allah supaya menjadi orang yang taat. Yang gak pernah ibadah ditunggu oleh Allah sampai usia 60. Mau berubah enggak?
Yang belum pernah ke Ar-Rahman ditunggu oleh Allah sampai usia 60. Yang belum pernah ikut pengajian mingguan, 2 mingguan, bulanan, ya, ditunggu oleh Allah sampai usia 60. Ya, kurang apa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya? Tapi kalau seandainya sampai lewat 60, sudah tahu jawaban akhiratnya. Sudah 60 tidak rajin ibadah, sudah ketahuan tempat di akhiratnya kayak gimana. Nah, kalau sudah 40 saja, itu sebelah kaki kiri kita, kanan kita, sebelah di dunia, sebelah di akhirat, karena di dalam persimpangan jalan. Maka yang sudah pada istiqomah rajin ibadah, tetapkan istiqomah, kan jangan berubah. Bentar lagi mau tahun baru lagi, dikurangi kesempatan kita semakin sedikit. Kalau kita tidak ambil keutamaan yang sudah disediakan oleh Allah, keutamaan harian, Allah maha pengasih dan maha penyayang terhadap hambanya. Allah sediakan keutamaan harian. Mana? Qobliyah subuh, berjamaah isya. Itu kan peluang waktu yang sangat luar biasa, pahalanya gede. Sehingga apa? Hidup singkat tapi amal melimpah. Karena ada orang yang hidupnya singkat amalnya banyak, dan ada pula orang yang umurnya panjang tapi amalnya sedikit. Nauzubillahi min dzalik. Tergantung kita cerdas atau enggak memilih waktu. Jadi hati-hati tentang waktu, bukan sekedar kita pagi nunggu siang nunggu malam. Semua orang juga bisa. Anak kecil bisa, ya, orang yang gila bisa, orang kaya bisa, orang miskin bisa. Tapi kita harus cerdas. Isilah harian itu dengan schedule yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari subuh disiplin, menjadi orang yang, ya, semangat. Bangun subuh, berjamaah subuh, bikin semangat hidup. Semua pekerjaan beres kalau diawali dengan subuh berjamaah. Apa yang bisa dikerjakan dengan subuh yang kesiangan? Mandi belum, berangkat gerasak gerusuk, cucian di rumah numpuk, ngepel belum, ngantar sekolah belum. Gak jelas kalau kita nabrak schedule dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau diawali dengan berjamaah subuh, masya Allah, ya, habis dari masjid pulang ke rumah mengerjakan pekerjaan rumah, habis itu ngantar sekolah, mandi sudah, berangkat kerja ke kawasan, tenang. Bandingkan dengan subuhnya kesiangan, berangkat ke kawasan belum mandi, macet, kesel, telat, omelin bos. Gara-gara apa? Ya gara-gara nabrak schedule Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sekali-kali ditabrak, nggak jelas. Ya, sering tinggal sholat subuh, menjadi orang yang fasik, menjadi orang yang munafik. Pokoknya ikuti schedule Allah. Dimulai dari subuh berjamaah, mendapatkan pahala sholat 12 jam. Terus zikir subuh, mentok sampai fajar, pahalanya seperti orang berangkat haji yang mabrur. Modal nggak gede tapi pahala banyak. Istirahat sejenak, harus sarapan untuk kekuatan sholat duha. Perlu olahraga? Perlu, Ustadz, olahraga, tapi porsinya, waktunya jangan terlalu lama. Sehari itu porsi santai hanya 3 jam. Kira-kira bisa nggak dibagi pagi, siang, malam 3 jam? Porsinya hanya 3 jam santai itu. Kira-kira kita banyakkan santai atau banyakkan yang bisa menghasilkan? Ya, kayak saya yakin itu kebanyakan santainya. Padahal porsinya hanya 3 jam. Karena 8 jam tidur, nah 7 jam kerja, ya 6 jam itu untuk dibagi lagi. Nah, istirahat porsinya itu, ya, santai itu hanya 3 jam. Ibadah hanya 5 kali, dan ibadah kita paling nggak 7 menit. 7 dikali 5 paling nggak berapa porsi untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika johor nih jam-jam segini, silahkan doa untuk jalan rizki. Mana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Allah. Ternyata sabar dan sholat itu sebagai sarana kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah ngasih jalan. Kalau urusan rezeki, duhalah. Urusan diangkat derajat, tahajudlah.
urusan kebutuhan supaya diijabah oleh Allah, hajatlah. Ternyata jalurnya jalur sholat. Setelah beres zikir subuh, terus nyambung istirahat sebentar, doa, habis doa tidur siang kailullah sekitar jam 11 sampai jam 12. Untuk apa? Ngimbangin malam. Karena kalau ngejos terus tidak tidur siang, malam agak susah untuk bangun. Perhatikan kiai-kiai kita, guru-guru kita, pasti habis duha itu istirahat. Kenapa? Karena jam 2, jam 3 malam itu ya harus bangun. Nah, setelah tidur kan matahari pertengahan. Tuh. Benda lurus dengan bayangan. Berarti semua manusia harus istirahat. Yang kerja istirahat dulu, maka adanya sholat zuhur. Sok ditabrak itu. Sholat zuhurnya jam 1, sholat zuhurnya jam 2. Hilang keutamaan awal waktu. Ya, kita sholat bareng-bareng saja nilainya beda-beda, apalagi nggak bareng-bareng. Maaf sekali, maaf, orang berjamaah di sini itu sholatnya bareng, tempatnya sama, usolinya juga bareng, tapi kenapa nilainya beda? Karena dari sab bisa, dari sebelah kiri kanan imam juga bisa, padahal sholatnya bareng, keutamaannya berbeda. Jadi kembali lagi ya, bahwasanya kita itu ya sudah ada schedule saking Allah, waktu-waktu. Maka waktu cepat berlalu tak pernah kembali, dan waktu tak pernah kembali. Cepat berlalu, 2026 bentar lagi, dan waktu tak pernah kembali. Kita sudah masuki alam ruh. Ketika alam ruh sudah selesai, masuk alam rahim emak kita. Berapa? 9 bulan 10 hari. Itu normalnya. Seluruh bayi, seluruh manusia di rahim ibu itu 9 bulan 10 hari. Baru belojol ke alam dunia. Sampai berapa tahun? Ya pokoknya patokannya umur Rasul aja udahlah patokannya. Umur Rasul berapa? 63. Siti Khadijah 65. Tuh. Udah patokannya gitu aja. Ya. Patokannya gitu. Yang sudah 62 11 bulan, yaitu tolong rajin ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah 62 12 bulan berarti tinggal nunggu hitung mundur, kayak nunggu timer waktu komat tuh. Anggaplah itu ruh kita mau keluar tuh. Karena masa kritis itu ada 2, 1 sakaratul maut, 2 akhirat. Apa yang bisa kita kerjakan ketika kita sakaratul maut? Kita lagi ngap-ngapan, lagi napas tinggal Senin Kemis. Apa yang bisa kita kerjakan? Sholat sudah nggak bisa, ngikut pengajian udah nggak bakalan bisa. Kita sudah dikeribungin orang banyak, anak kita, tetangga, saudara sudah pada nungguin kita, nunggu ruh ini keluar. Walaupun memang ruh mukmin itu agak lamaan keluarnya. Kenapa? Karena seluruh anggota ini bersaksi semuanya. Ketika malaikat maut datang mau ngambil ruh dari mulut ngomong, "Hai malaikat maut, tidak ada jalan buatmu untuk mengambil ruh jasad ini." Kenapa? Karena lisan ini sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya malaikat maut menghadap yang maha kuasa, hambamu ini bla 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 bla. Pada alma ajal kita itu ketika 40 hari lagi mau nggak ada, sebenarnya itu sudah ada tanda-tanda. Karena nama kita rogol, jatuh, rontok dari aras, itu nama kita jatuh, ternyata nama kita, berarti 40 hari lagi siap-siap. Tapi kita kan nggak ada yang tahu. Makanya maaf meninggal itu rata-rata kebiasaan, tergantung kebiasaan, rata-rata. Ya, ketika lihat di YouTube itu ada yang lagi sujud, bisa dipastikan itu rajin ibadah. Lagi sujud tiba-tiba nggak bangun lagi. Ya, bangun lagi. Ada yang lagi nenggak, tiba-tiba hitung mundurnya habis, plak.
karena kesehariannya, kebiasaannya begitu. Ada yang lagi ceramah, ada, tapi saya belum siap ya. Ya, ada yang lagi ceramah itu, ada, bahkan khotib, bahkan judulnya pun kematian ya. Khotib ini judulnya kematian, sendirinya juga nggak ada, lagi khotbah, coba ya. Karena kesehariannya, kebiasaannya begitu. Maka biasakanlah baik-baik. Ibu biasakan yang baik-baik supaya ketika hitung mundurnya habis lagi sedang baik-baik. Naudzubillah min dalik. Ya, maaf. Ataupun umpama ada Ustadz Apes. Ya, Ustadz Apes maksudnya gimana? Habis ngajar pengajian lewat di tempat jablay. Umpama ya, mati meninggal di depan tempat jablay. Waduh, pasti itu kesannya apa? Ustadz meninggal di tempat waduh, repot juga. Su'ul khotimah kayaknya Ustadz ini ya, padahal mah lewat doang ya, lewat ya, itu boleh jadi itu su'ul khotimah, udah lewat doang. Tapi kan ajal itu adalah hitungan mundur. Dalam Al-Quran kan dijelaskan, walikulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat sudah ada ajalnya masing-masing. Apabila ajal datang, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Jadi yang hadir ini sudah ada ajalnya masing-masing. Ketika datang ya terimalah. Karena kita asalnya tidak ada, diciptakan menjadi ada, dan akan kembali tidak ada. Kita diciptakan dari tanah, hidup di atas tanah, akan kembali kepada tanah. Makanya faidza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, dari Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya panggilan yang belum pada siap, panggilan Allah kan 3. Panggilan ke Mekah, panggilan ke Masjid Ar-Rahman, panggilan ke rahmatullah ya. Panggilan ke Mekah ini cita-cita kita ya. Panggilan ke masjid ini ada yang rajin, ada yang enggak. Panggilan ke rahmatullah ini pada enggak mau ya. Rata-rata ditanya kenapa enggak mau, saya belum siap Pak Ustadz. Siap apanya? Bekalnya. Padahal udah ngerti belum siap bekalnya, tapi nggak rajin ibadah. Padahal kalau perkara pulang, siapa saja senang. Bentar lagi mudik pulang kampung, senang ketemu mbah, ketemu saudara, ketemu guru, ketemu alumni, senang karena pulang. Ya, pulang pengajian, oh senang. Ya, senang, pahala dapat, besek iya. Ya, pulang ke rahmatullah, kira-kira senang nggak? Mikir. Ya, padahal mau pulang ke rahmatullah, kasih sayang Allah, tapi rata-rata belum siap. Kenapa belum siap? Bekalnya belum ada. Berarti kalau sudah ngerti bekal belum ada, ya kita berbenah, kumpulin pahala sebanyak-banyaknya. Waktu cepat berlalu, tak pernah kembali. Yang ketiga, waktu itu sangat berharga, jangan disia-siakan. Keutamaan waktu itu nggak ada yang lama. Sepertiga malam terakhir sedikit, qobliyah subuh sedikit, habis sholat 5 waktu sedikit, antara azan dan qomat sedikit waktunya, antara khotib itu ya, khotbah pertama dan khotbah kedua itu kan waktunya afdal juga. Makanya manfaatkan untuk berdoa kepada Allah ketika khotbah itu. Khotbah pertama selesai, itu kan jedaknya sedikit, hanya baca sholawat doang. Manfaatkan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu. Itu saatul ijabah. Ya, saatul ijabah. Ketika sudah beres itu, mak, ya udah, angsitu wasma'u lagi, dengerin khotib yang sedang khotbah. Lah ini ada yang nggak ngerti dalil. Khotib sudah naik mimbar kok sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah tahiyatul masjid. Kira-kira di Ar-Rahman masih ada nggak? Khotib lagi khotbah, tiba-tiba ada ujug-ujug datang.
Wasalli sunat tahiyatul masjid Allahu akbar. Dikira benar kali. Ya, udah langsung duduk aja. Kenapa? Enggak boleh ada amalan apapun ketika khutbah sudah dimulai. Lah, bagaimana? Kan saya kan duduk di dalam. Harus sunat tahiyatul masjid. Lah gantilah dengan zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah. 4 kali itu pengganti tahiyatul masjid ketika kita telat ke masjid. Ini jangan main sholat sunat tahiyatul masjid, itu dalam kitab I'anatul Talibin itu. Ya, sarah daripada kitab Fathul Mu'in. Kenapa? Semuanya fokus angsitu wasma'u. Yang rajin ngewirid juga stop. Makanya kan jangankan itu bocah ngobrol, orang zikir aja nggak boleh kalau zikir zahir. Kalau diri dalam sir hati nih tidak masalah. Allah Allah Allah. Nggak boleh ada amalan-amalan, semuanya angsitu wasma'u. Dengerin. Ya, saking ngedengerinnya sampai pules. Kenapa? Dekat AC. Ya, bangun-bangun sudah komat. Bagaimana itu keutamanya Pak Ustadz? Ya, berarti kan nggak dengerin khutbah. Keutamanya kurang. Makanya kalau Jumatan jangan dekat-dekat AC. Ya, atau dekat-dekat kipas, otomatis ngantuk. Ya, bahkan sampai dibangunin coba. Ya, dibangunin sama sebelah, ya Pak bangun, komat. Ya, judul nggak hafal, nggak tahu, penjelasan nggak paham, kira-kira wudu lagi nggak itu? Dalam fikih kalau tidur duduknya anteng begini, itu nggak usah wudu lagi. Tapi kalau lagi dengerin khotib sedang khutbah tiba-tiba, nah itu mah harus ambil air wudu lagi karena bergeser, anteng ini mah. Saya niat tidur ya. Ya, bukannya dengerin khotib ya. Makanya ketika pulang ke rumah mamahnya nanya, ya tadi khotib judulnya apa? Nggak tahu. Pokoknya bisa dipastikan Bu, kalau papa Jumatan pulang judulnya nggak paham berarti di sini tidur. Ya, pokoknya kan sesekali dikontrol sama mamah nih. Ya, Pah tadi judulnya apa gitu. Kalau seandainya nggak ngerti judul penjelasannya apa, di sini tidur Bu. Ya. Nah, oh nggak ada yang nanya ya. Ya jarang ada yang nanya, pokoknya udah nggak usah ditanya-tanya. Ya, padahal mah dikontrol nggak apa-apa itu. Ya, dikontrol orang rumah tuh. Jadi judulnya apa? Pokoknya kalau nggak sesekali nggak apa-apa lah. Ya, kalau nggak ngerti, nggak tahu, nggak paham, berarti di masjidnya Jumatannya tidur karena lelah. Karena pertengahan yang itu kan matahari itu kan sering lelah-lelahnya. Itu. Ya, apalagi yang datangnya ya udah belakangan, paling belakang tidur lagi. Ya, tahu itu keutamanya sedikit. Berangkat ke masjid di dalam kitab I'anatul Talibin itu pahalanya beda-beda. Yang datang jam 7 itu pahalanya seperti sedekah berkurban onta. Kira-kira jamaah Rahman ada yang datang jam 7? Wih, pagi-pagi udah datang, pengen dapat kurban onta. Ternyata bergeser di jam 8. Apa nilainya? Di bawahnya onta. Kerbau, sapi tuh. Kan gara-gara waktu juga tuh. Jam 9 itu udah bergeser lagi agak turun di bawahnya sapi. Ya, apa? Kambing, domba. Tuh kan. Berangkat jam 10 Jumatan semakin kecil lagi keutamaannya. Di bawah kambing apa? Soang agak gedean soalnya tuh. Nah, soang. Nah, berangkat jam 11 udah mulai pitik entok tuh. Udah kan mulai kecil kan. Tengah 12 sudah masuk ke porsi telur. Ya, Jumatan datang tuh ke tengah 12. Lu udah telur itu mah. Ya, telur kan macam-macam. Ya, telur soang yang paling gede. Yang paling kecil ketika khotib sudah naik, datanglah itu telur cecek. Khotib sudah datang, kita baru datang. Loh, khotib aja belakangan. Khotib mah sunahnya belakangan dalam hukum fikih. Jangan ikut khotib. Bisa mengikut khotib, beli memang khotib mah sunahnya belakangan kok. Ya. Logikanya gimana logikanya? Atau gampang. Orang yang datang lebih awal ke sini, lah amalannya banyak.
Al-Kahfi hatam, Yasin selesai, sholawat dapat ribuan. Yang datang mepet jam 12 kurang 5, apa yang bisa dikerjakan? Al-Kahfi ngebut gitu, nggak bisa. Yasin ngebut nggak bisa, 5 menit 2 surat. Sholawat nggak bisa, minimal Jumat itu 80 sholawat. Supaya apa? Kalau seandainya usia ini 80 tahun, Allah ampuni dosa-dosa selama 80 tahun. Kenapa? Karena setiap Jumatnya membaca 80 sholawat. Apa yang bisa kita kerjakan 5 menit baca sebab 80 sholawat? Palingnya sallallahu alaihi Muhammad, sholawat Jibril, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu keburu naik mimbar, tertutup semuanya. Ya, tertutup amalan-amalan, sudah selesai. Itu logikanya di dalam kitab I'anatul Thalibin itu nilainya beda-beda tergantung berangkatnya jam berapa. Makan raca mingguan saat itu kita rugi. Kenapa? Karena sering mepet-mepet Jumatannya. Allah sediakan raca harian, mingguan. Harian itu 5 waktu, mingguan Jumatan. Wis semongko saking kula hampura ya, lamun wenten kesalahan saking ucapan kula kok bahasa Jawa sih ya, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau seandainya ada tausiah ceramah yang kurang berkenan di hati jamaah semuanya, ibu bapak semuanya, yang kebenaran hakikatnya saking Allah, kesalahan dari terbatasnya ilmu saya dan kebodohan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Aduh, udah pada ini ya, nggak ada ya. Ya udah lah, nggak usah diiringin hadroh ya, diiringin hadroh. Tutup dengan syair ya, sholawat. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah Allahu Allahu Allah 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 Habibi Rasulullah Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terobat walau sudah ziarah. Sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah Allah 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 Habibi Rasulullah. Terimalah hadiah imbalan ziarah ihsan yang lama ingin berqasidah, diilhamkan Allah syama'il Muhammadiyah, berkat menangis di Raudatul Jannah semuanya. Allahu 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 Allah Allahu Habibi Nabi Allah Allahu 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 Allah Habibi Rasulullah Allahu Allahu Allah Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Matanya
cahayanya yang terang, sangat suka bercelang. Nampak yang di belakang dan depan serentak. Jinjang tengkuk Nabi sangat putih melepak, tiada berdaki umpama pantulan perak. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Baginda memilih hidup dalam berjuhud, sekalipun maksum sangat banyak bersujud. Menipis isi tumit, lemahnya bertahajud. Banyak mendaki bukit, sangat sayangkan Allahu 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 Allah Habibi Rasulullah. Allahu 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 Allah Habibi Rasulullah. Rindunya kami kepada bumi Madinah takkan terobat walau sudah ziarah. Sekalipun menangis berair mata darah, takkan terobat mendoakan Rasulullah. Allahu 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 Allah Habibi Rasulullah. Isma' lana ya Rasulullah. Allahu Habibi Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa اللهم barik. صل وسلم على سيدنا محمد وسلم على خير وبر السلام رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين. آمين الله آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد يوفي نعمك مزيدا. آمين. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. آمين يا الله. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وعلما وغنى. آمين. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan, sehatkan Amin, ya Allah. badan kami, Amin. karuniakan tahun 2026 tahun yang terbaik buat kami. Amin, ya Allah. Ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami, hajat Amin, ya dunia dan Allah. akhirat kami di tahun baru 2026. Amin, Ya ya Allah. Allah, ya Rahman ya Rahim, karuniakan akhir hidup kami akhir yang berkah, tua yang mulia, tua yang husnul khatimah. ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin, Bi fadlika wa judika wa karamika subhan rabbikal izzati amma Amin, ya yasifun Allah. Amin. wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang benar hakikatnya karunia dari Allah, salah ada terbatasnya saya dan kebodohan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.